ini kelihatannya sibuk sekali. Waalaikumsalam Bu Ning. Iya, ini lagi ngoreksi hasil ulangannya siswa. Gimana Bu Ning? Ada yang bisa saya bantu? Ya, apa saya boleh minta waktunya Bu Aulia sebentar? Boleh Bu Ning. Ternyata lama juga kita nggak pernah ketemu ya? Iya, bagaimana sekarang Ibu mengajar di kelas berapa saja? Saya di kelas 11, semua kelas itu mulai dari IPA, Bahasa, IPS. Makanya ini tugasnya banyak sekali, 28 jam. Aduh, gimana kabarnya Bu ini? Ya, alhamdulillah baik. Ya, itu sih ada sedikit yang ingin saya ceritakan, ingin curhat sedikit seperti itu. Terkait ya keadaan siswa saat ini. Ya, sekarang kan kita juga pembelajarannya masih terbatas seperti itu, bertemu dengan siswa hanya sekali dalam 2 pekan. Iya, sama juga Bu Ning. Ini tugasnya juga menumpuk karena tugas kelasnya banyak. Saya rapikan ini dulu ya. Ya. Baik, sebelum Ibu Wahyuning menceritakan masalahnya, harapannya Bu Wahyuning setelah kita diskusi ini ke depannya gimana? Ya, ya saya berharap setelah saya menceritakan ini mungkin nanti saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi seperti itu. Jadi saya ingin menceritakan tentang siswa saat ini. Saya kan kita sudah masuk ke bulan kedua pembelajaran dan sepertinya ada penurunan motivasi di siswa itu di kelas. Apakah itu terjadi di semua kelas atau hanya beberapa kelas saja? Sepertinya hampir di semua kelas seperti itu. Jadi biasanya kan setelah selesai satu bab seperti itu kita kan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas proyeknya. Nah, di tugas yang kedua ini banyak siswa yang belum mengumpulkan tugasnya seperti itu. Mungkin saya ingin tahu volumenya Ibu memberikan tugas ke siswa itu seberapa? Biasanya setelah selesai 1 KD seperti itu kita kan ada tugas proyek yang harus mereka kumpulkan. Itu biasanya dalam 3 pekan atau 4 pekan seperti itu. Tapi sampai sekarang kok banyak sekali mereka belum mengumpulkan tugasnya, padahal waktu yang saya berikan itu kan lumayan panjang ya. Masalahnya Ibu Wahyuning juga hampir sama, mirip dengan yang saya hadapi juga di kelas. Karena ini juga karena kita sip-sip kan, yang minggu ini ketemunya lagi 2 minggu ke belakang, jadi anak-anak kadang lupa juga sama tugasnya. Giliran pelajaran kita kok lupa pelajarannya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, sama seperti yang boleh sampaikan. Jadi banyak anak-anak itu yang kemudian menyampaikan, Bu, setiap hari itu ada tugas, kemudian semua guru mapel memberikan tugas. Ya, seperti yang kita tahu kan di kelas itu ada sekitar 13 atau 14 mapel. Ya, mungkin itu sih salah satu kendala mereka gitu. Jadi semua guru memberikan tugas, akhirnya mereka kesulitan untuk mengumpulkan tugas itu seperti itu. Jadi mungkin kita perlu melakukan konsultasi juga ya Bu ya, dengan guru mata pelajaran lainnya dan juga dengan wali kelas maupun dengan guru BK-nya. Apakah Ibu ada rencana untuk melakukan hal tersebut? Ya, saya berencana seperti itu, makanya di sini saya juga ingin tanyakan ke Bu Aulia baiknya seperti apa gitu ya. Rencananya saya juga ingin sampaikan ke wali kelas juga ke guru mapel yang lain seperti itu. Mungkin kita butuh strategi ya, strategi dalam pemberian tugas. Mungkin ada yang tugasnya secara daring ataupun secara luring seperti itu, agar meringankan beban siswa ya. Tidak semuanya kemudian pekan ini diberikan tugas dan harus dikumpulkan persentase seperti itu.
Gimana kalau dengan guru mata pelajaran mungkin bisa juga kita bekerja sama, kolaborasi Bu Ning. Kalau ada memang materi-materinya yang sama, apakah Ibu sudah pernah melakukannya? Saya belum pernah mencoba itu, tapi mungkin bisa jadi ya, misalnya saja kalau untuk pelajaran prakarya ini kita bisa berkolaborasi dengan guru ekonomi misalnya, Iya, betul ketika sekali. dia menghitung biaya dalam melakukan dalam proses membuat kerajinan dan sebagainya gitu, bagaimana menghitung biaya. Iya. Mungkin bisa juga dengan guru bahasa Indonesia Bu, ini mungkin pada saat penyusunan proposal usaha seperti itu, jadinya nanti tugasnya itu mungkin 2 mata pelajaran bisa hanya 1 tugas yang saling beriringan seperti itu. Ya, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi ya, dan insya Allah saya akan coba berkonsultasi juga dengan guru mapel yang lain. Gimana perasaan Ibu saat ini? Ya, terkait masalah yang tadi ya pastinya merasa sedih ya, maksudnya ketika merasa kita tidak berhasil ketika mengajar, kemudian siswa ada yang lupa atau tidak mengerjakan tugas seperti itu. Begitu ya Bu. Kira-kira kenapa siswa itu menyepelekan atau tidak fokus, tidak tepat waktu mengumpulkan pelajaran tugas di pelajaran Ibu? Mungkin saya juga berpikir ada kemungkinan seperti ini ya, ketika siswa itu kemudian membeda-bedakan mata pelajaran, misalnya ketika saya mengajar di kelas IPA, mereka hanya fokus di pelajaran matematika, fisika, ataupun kimia misalnya. Mereka menganggap atau mereka menyepelekan pelajaran prakarya itu seperti itu. Padahal semua mapel itu kan sama pentingnya, dan itu juga pastinya punya manfaat tersendiri untuk masa depan mereka kan, seperti itu. Kenapa kemudian pemerintah menetapkan ada pelajaran prakarya di beberapa tahun terakhir ini? Di semua jenjang, mulai dari SMP, SMA itu prakarya sudah ada. Iya, jadi mungkin bisa jadi siswa itu kemudian menyepelekan beberapa mapel dan lebih mementingkan mapel yang lainnya. Lantas apa yang Ibu Wahyuni mau lakukan? Mungkin salah satu yang tadi dari yang kita bahas itu ya, kita melakukan kolaborasi dengan wali kelas. Sampai saya catat ya Bu Wahyuni ya. Mungkin nanti kita sebagai masukan juga. Kita berkolaborasi dengan wali kelas ataupun dengan guru mapel yang lainnya, seperti tadi boleh sampaikan kan, mungkin kita bisa menggabungkan atau merger materi yang di situ mirip dengan pelajaran prakarya dengan pelajaran bahasa Indonesia ataupun ekonomi yang tadi, dan yang lainnya mungkin juga lebih ke motivasi siswa ya. Mungkin bisa langsung didatangkan mungkin pengusahanya karena prakarya Bu ini, untuk menggali semangat dan motivasi siswa didatangkan pengajar dari luar atau pengusaha yang sudah sukses untuk bercerita, untuk siswa-siswa ini tertarik untuk belajar prakarya. Ya, itu ide yang bagus juga ya. Mungkin siswa butuh ini ya, energi positif dari ya, luar yang kemudian baru ya, yang bisa memotivasi mereka untuk lebih semangat belajar prakarya ini. Baiklah Bu Wahyuning, kemudian kapan Ibu Wahyuning akan melakukan hal itu? Insya Allah pekan depan ya, pekan depan di hari Senin saya akan mencoba untuk membuat janji berkonsultasi dengan guru mapel ataupun guru kelasnya. Kemudian di pekan selanjutnya itu kan juga kita sudah masuk ke tema baru di situ, termasuk tadi mungkin saran dari Bu Aulia mendatangkan pengusaha dari luar untuk memotivasi mereka seperti itu. Baiklah Bu Wahyuning, apa ada lagi yang bisa Ibu ceritakan?
Mungkin itu saja tadi, lebih ke bagaimana motivasi siswa ya, dan kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan dengan apa yang kita rencanakan ini kemudian bisa mendatangkan perubahan yang lebih baik ke siswa. Siswa bisa lebih semangat dalam belajar, lebih semangat mengerjakan dan mengumpulkan tugas tentunya, agar pembelajaran di kelas juga bisa tercapai, tujuan pembelajaran di kelas bisa tercapai dengan maksimal. Saya rasa apa yang akan Ibu lakukan itu sudah bagus sekali ya. Jadi mungkin nanti bisa meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaannya, mengerjakan tugasnya, proyeknya dengan tepat waktu seperti itu. Mungkin juga nanti ada kerjasama lagi dengan guru yang lain pada proses pembagian tugas ya, karena ada 13 mata pelajaran, semua guru memberikan tugas. Nah, anak juga kadang bosan ya, mungkin bisa nanti volume pemberian tugasnya juga dikurangi, jangka waktunya diperpanjang, tapi tetap selalu diingatkan ya. Baiklah Bu Wahyuni, sampai sini ada lagi yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Mulia, jadi senang sekali bisa berkonsultasi dengan Ibu. Akhirnya saya juga bisa